Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita tetap bisa bersekutu, berdoa bersama. Dan biarlah sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kita di tengah-tengah segala situasi dan kondisi yang kita alami. Firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan iman kita, dan bahkan boleh menghiburkan setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama berdoa, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah yang kami alami, tetapi biarlah mata hati, pikiran kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Kami menyerahkan sebentar, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Tuhan saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10 berkata demikian. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada satu kutipan yang berkata bahwa cahaya kecil sekalipun selalu memiliki cara untuk terlihat di tengah dunia yang gelap. Jadi dalam kondisi yang paling gelap sekalipun, sebuah cahaya tetap bisa terlihat, tetap bisa nampak, tetap bisa menampakkan sinarnya, sehingga di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap, cahaya itu tidak kalah dengan kegelapan. Kondisi yang kita hadapi saat ini bisa dikatakan gelap atau bahkan sangat gelap bagi sebagian orang. Pandemi COVID-19 yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan manusia, menyebabkan bukan hanya perekonomian, tetapi juga kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan karena virus ini belum ditemukan vaksinnya. Bapak Ibu sekalian, ancaman PHK, penurunan pendapatan, lalu juga keamanan sosial. Ada banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelisahan, ketakutan. Dan orang-orang Kristen juga mengalami hal yang sama.
Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu kita renungkan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen tetap bisa menjadi terang, tetap bisa menjadi berkat, bahkan kita bisa menjadi teladan bagi orang percaya lainnya. Saya yakin dan percaya bahwa situasi ini adalah momen yang tepat bagi orang Kristen untuk menjadi terang, menjadi berkat di tengah kegelapan yang dialami oleh banyak orang. Mari kita tampilkan, mari kita bersinar, mari kita bercahaya menerangi kegelapan yang sedang dialami oleh banyak orang. Bapak Ibu sekalian, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah situasi yang saat ini kita hadapi? Mari kita belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika yang membuktikan bahwa mereka bisa menjadi berkat, mereka bisa menjadi terang di tengah-tengah kesulitan, pergumulan yang mereka alami. Bapak Ibu sekalian, jika kita cermati dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa jemaat Tesalonika itu tinggal di dalam lingkungan wilayah orang Yunani, di mana kita mengerti bahwa orang-orang Yunani punya banyak dewa-dewi yang disembah. Artinya mereka melihat, mereka menyaksikan bahwa di sekitar mereka ada banyak penyembahan berhala. Dan bahkan bukan hanya penyembahan berhala, tetapi juga tindakan-tindakan amoral dan asusila yang tentunya bertentangan dengan kebenaran yang mereka tahu. Tidak cukup di situ, tetapi kondisi ini masih ditambah lagi dengan adanya penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ayat yang ke-6 kita bisa membaca, firman Tuhan berkata, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Penindasan yang dimaksud di dalam bagian kebenaran firman Tuhan adalah penindasan secara personal. Mereka mengalami penganiayaan bukan sebagai satu komunitas, tetapi mereka mengalami penindasan, penganiayaan secara personal. Dua kondisi ini membuat kondisi jemaat di Tesalonika juga berada dalam kesulitan. Di satu sisi mereka tinggal dengan penyembahan berhala, dengan tindakan amoral dan asusila di sekitar mereka. Di sisi yang lain mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan mereka. Tetapi di tengah-tengah dua situasi yang kurang nyaman itu bagi jemaat di Tesalonika, ada satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-6 sekali lagi mengatakan bahwa mereka telah menerima firman dalam kondisi ditindas, dalam kondisi dianiaya. Mereka menerima firman yang diberitakan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan menjadi kunci dalam menghadapi segala situasi yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Ketika firman Tuhan mengatakan mereka menerima, mereka menyambut kebenaran firman Tuhan itu, mereka bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Mereka bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi mereka menjadikan firman itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka berhati-hati dalam menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan mereka agar tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah kunci bagaimana jemaat di Tesalonika bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang, bahkan bisa menjadi teladan di tengah-tengah segala situasi yang kurang nyaman yang mereka hadapi. Mereka menerima firman, mereka menyambut firman, mereka mendengarkan firman itu, mereka melakukan firman itu. Mereka hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mereka menyambut, menerima kebenaran firman Tuhan itu, ada 3 karakteristik orang percaya yang hidup di tengah-tengah segala situasi yang mereka hadapi. 3 karakteristik itu disebutkan dalam ayat yang ketiga. Paulus berkata, "Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita." Jadi ketika mereka menerima firman, ketika mereka menyambut firman itu, ketika mereka menjadikan firman itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka, ketika mereka melakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka muncul 3 karakteristik ini di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika, yaitu iman, pengharapan, dan kasih itu. Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus mengatakan pekerjaan iman dalam ayat yang ketiga,
Pekerjaan iman yang dimaksud bukan hanya berbicara tentang bagaimana jemaat Tesalonika itu mempertahankan iman mereka di tengah banyaknya penyembahan berhala, tetapi bagaimana iman itu juga bisa bertahan di tengah-tengah segala penindasan, penganiayaan, kesulitan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang pasti, iman jemaat di Tesalonika tidak kalah dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa iman jemaat di Tesalonika tidak kalah dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Karena kehidupan yang berakar, berdasarkan kepada firman Tuhan itu, lalu memunculkan iman yang bertumbuh, iman yang terus berbuah, bahkan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit sekalipun, iman mereka tetap dapat bertahan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita kembali kepada kehidupan kita hari ini, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi iman kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Mungkin kita tidak mengalami penindasan, penganiayaan. Mungkin kita tidak mengalami hal-hal yang sulit yang jemaat Tesalonika alami. Tetapi bagaimana dengan kondisi perekonomian kita, keuangan yang mungkin semakin menurun, atau mungkin pekerjaan yang semakin sulit didapatkan? Bapak Ibu sekalian, apakah kita tetap percaya, tetap beriman kepada Allah? Apakah di tengah-tengah situasi yang sulit ini iman kita bertumbuh, atau bahkan justru runtuh di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kita hadapi hari ini? Bapak Ibu sekalian, ketika hidup kita didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, maka saya berdoa dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kita alami, seharusnya kita tetap bisa bertahan dengan iman yang ada di dalam diri kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang disebutkan oleh Paulus dalam ayat yang ketiga adalah usaha kasih. Bapak Ibu sekalian, Paulus ingin menunjukkan bahwa di tengah-tengah penganiayaan sekalipun, di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit sekalipun, jemaat Tesalonika bisa tetap berusaha untuk mengasihi. Kasih yang ditunjukkan bukan hanya kepada sesama orang percaya, tetapi kasih yang ditunjukkan kepada orang lain yang mungkin justru membenci mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sense bahwa jemaat di Tesalonika bukan hanya mengasihi sesama orang percaya di tengah-tengah penindasan itu, tetapi mereka juga mengasihi orang-orang di sekitar mereka yang justru juga membenci, tidak suka dengan keberadaan mereka. Satu kalimat yang pernah saya baca mengatakan, ujian sebenarnya dari sebuah kasih adalah kondisi yang sulit. Bapak Ibu sekalian, perenungan kita yang kedua bukan hanya bicara tentang iman, tetapi bagaimana dengan kasih kita tengah-tengah kondisi yang sulit. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin katakan bahwa hanya kita yang mengalami kondisi yang sulit, tapi saya ingin katakan bahwa semua orang mengalami kondisi yang sulit. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita tetap bisa belajar mengasihi di tengah-tengah kondisi sulit yang sedang kita alami? Tentu hal ini berlawanan dengan natur kita yang cenderung mengasihi diri sendiri, cenderung bertindak egois, menyimpan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri, memberikan kenyamanan kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, belajar dari jemaat di Tesalonika. Di tengah-tengah kondisi sulit yang mereka hadapi, mereka bisa tetap berusaha belajar, berbagi kepada orang lain. Mereka berusaha belajar menyatakan kasih itu kepada sesama mereka. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, tentu kita sungguh-sungguh perlu memahami bahwa ketika kita mengalami kondisi yang sulit, sekali lagi kecenderungan hati kita, diri kita adalah kita bertindak mengasihi diri sendiri. Tetapi bukan itu yang menjadi panggilan, bukan itu yang menjadi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Beritanya jelas Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar tetap menyatakan kasih di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa pertama-tama kita sudah menikmati kasih, kita sudah mengalami kasih yang dari Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak keterbatasan, ada banyak ketidaknyamanan hari ini, tetapi kalau kita boleh hidup hari ini, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan ketika kita hidup, kita diminta untuk berusaha belajar membagikan kasih itu kepada orang lain.
Hal yang ketiga yang disebutkan oleh Paulus dalam ayat yang ketiga adalah pengharapan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan pengharapan di sini adalah pengharapan akan kasih Tuhan. Di tengah-tengah segala kesulitan mereka, di tengah-tengah segala kondisi yang tidak nyaman yang jemaat Tesalonika alami, mereka tetap berharap kepada kasih Tuhan. Mereka bukan hanya berharap kepada kasih Tuhan, tetapi mereka berharap kepada janji Tuhan, kepada pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan baik-baik, maka kita bisa mendapati janji-janji Tuhan itu terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita bisa bersandar, berharap penuh kepada kasih Tuhan. Bahkan kita bisa sadar dengan sungguh bahwa kehidupan kita ini hanya sementara, dan pada waktunya nanti Yesus Kristus akan datang yang kedua kali, dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Bapak Ibu sekalian, di saat sulit yang seperti ini, saat-saat yang mungkin membuat kita tidak nyaman, sesungguhnya kita tidak bisa berharap kepada hal apapun kecuali kepada kasih Tuhan, kepada pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa berharap kepada materi yang kita miliki. Kita tidak bisa berharap dengan kekuatan kesehatan yang saat ini mungkin masih kita nikmati. Kita tidak bisa berharap kepada apapun juga. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, kepada rekan-rekan kita, karena semua sedang mengalami kondisi yang sulit. Kita hanya bisa memandang kepada Tuhan dan berharap akan kasih-Nya, akan janji-Nya, akan kedatangannya yang kedua kali. Di saat-saat sulit yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita belajar dan kita diajar bahwa manusia terbatas dengan segala hiruk pikuk, gilang gemilang yang bisa manusia dapatkan di dalam dunia ini. Tetapi tidak ada sesuatu yang kekal yang kepadanya kita bisa bersandar dan berharap kecuali kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita belajar dengan jelas ketika kita meneladani jemaat di Tesalonika. Pertama-tama mereka menerima firman di tengah-tengah segala kondisi sulit, tidak nyaman, pergumulan, permasalahan yang mereka hadapi. Tetapi ketika mereka menyambut firman, ketika kita menerima firman Tuhan itu, kita bisa melihat ada 3 karakteristik yang muncul di dalam kehidupan jemaat Tesalonika: iman, pengharapan, dan kasih yang ada di dalam kehidupan mereka, sehingga jemaat bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan jemaat di Tesalonika bisa menjadi teladan bagi jemaat yang lain, bagi orang percaya yang lainnya. Dan sungguh-sungguh itulah yang kita rindukan, orang lain juga bisa melihat itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita yang mencerminkan bahwa kita adalah orang yang beriman, kehidupan kita yang memperlihatkan bahwa di tengah-tengah kondisi sulit, situasi sulit yang kita alami, kita tetap bisa punya kasih kepada orang lain. Kehidupan yang terus berpengharapan hanya kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita menjalani, melewati masa-masa sulit ini. Saya secara pribadi berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan di tengah-tengah segala kelelahan, kelesuan kita, keletihan kita. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan ketenangan di tengah segala kegelisahan yang kita rasakan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kedamaian di tengah-tengah segala kekhawatiran, ketakutan, dan juga kecemasan yang kita alami hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita, dan kita boleh belajar dari jemaat di Tesalonika sebagai orang-orang percaya yang menyambut, menerima, menjadikan kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya mendengarkan, tetapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk satu kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah kami belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika. Di tengah penganiayaan, penindasan, penyembahan berhala, tindakan asusila dan amoral yang berada di sekitar mereka, mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan.
mereka bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa menjaga kehidupan mereka tetap kudus, sehingga mereka menunjukkan 3 karakteristik kehidupan orang percaya, yaitu beriman, memiliki kasih, dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar, biarlah kami terus menjadikan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kami. Biarlah kami berusaha bukan hanya mendengarkan firman, tetapi kami melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami, dan biarlah Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang tinggal hadir dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.